Bismillahirrahmanirrahim. Ista'iddu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, silahkan persiapkan adab terbaiknya. Kita akan insya Allah memulai kembali majelis ilmu ini. Silahkan persiapkan adab terbaiknya, memakai pakaian yang rapi. Bagi ikhwan boleh memakai parfum, bagi akhwat silahkan jilbabnya dirapihkan, pakaiannya pastikan bersih ya. Yang belum berwudu silahkan berwudu, yang sudah silahkan tetap duduk tenang, diistiqomahkan sampai sudah selesai menyiapkan ilmu. Silahkan kalian tetap duduk dengan baik di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memudahkan. Kita mulai dan baca doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengirim seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW, mengirim seorang Rasul yang memberikan kepada kita petunjuk agar kita bisa hidup dengan selamat di dunia dan akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga salawat dan salam juga curah pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa mencurahkan kenikmatan berupa badan yang sehat ya, dan juga ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan atas nikmat Allah itu kita senantiasa bersyukur dan menggunakannya untuk kebaikan, menggunakannya untuk yang bermanfaat, bukan untuk hal yang sia-sia ya. Pastikan apa yang Allah berikan buat kita menjadi amal soleh, menjadi kebaikan. Nah, coba sudah tanya, apakah kalian sudah memanfaatkan waktu kalian untuk kebaikan? Hari ini sudah berbuat baik kepada orang-orang di rumah? Kepada ayah bunda sudah? Kepada umi abi sudah? Ya, ayah bunda atau umi abi sudah diberi kebaikan hari ini? Ada yang sudah berbuat baik sama kakaknya dan adiknya? Masya Allah. Ada yang sudah berbaik sama kakek neneknya. Kalau misalnya kakek neneknya tinggalnya dekat, ada yang sudah berbaik sama kakek neneknya. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Silakan nak, berbuat baik itu harus terlebih dahulu terhadap keluarga, karena keluarga itu adalah yang terdekat dengan diri kita. Makanya mereka harus yang terlebih dahulu mendapatkan kebaikan dari diri kita. Jangan sampai kita baik terhadap orang lain, tapi terhadap keluarga sendiri kita tidak baik. Pastikan perhatikan keluarga kita ya, berbuat baik sama mereka, karena mereka lah yang akan menolong kita jika kita ada kesulitan ya. Mudah-mudahan dengan kita sayang sama keluarga kita, Allah juga insya Allah sayang sama kita, karena kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi, tapi kalau kita menyayangi akan disayangi ya. Silakan teman-teman saling menyayangi karena Allah, karena mudah-mudahan dan kita saling menyayangi karena Allah, insya Allah balasannya adalah surga ya. Sebagaimana ada dua orang sahabat ketika zaman Rasulullah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, dan ternyata kata Allah apa? Rasulullah menyampaikan bahwa mereka insya Allah menjadi penghuni surga karena mereka saling mencintai karena Allah. Masya Allah ya. Silakan sayangi saudaranya, mudah-mudahan menjadi jalan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini insya Allah Ustazah akan menyampaikan
bagi yang tidak sempat belajar offline hari ini ya, kalau teman-teman lain alhamdulillah sempat belajar offline hari ini, bagi yang tidak atau qadarullah ada halangan, insya Allah masih tetap bisa belajar dengan menyimak apa yang saya sampaikan lewat online ini. Sebelum kita sudah menyampaikan materi hari ini, silakan diulang dulu ayat yang sebelumnya sudah kita pelajari. Teman-teman masih ingat? Alhamdulillah. Surah apa nak? Surah Al-Alaq ayat 2 dan Al-A'la ayat 2. Kita akan ulang bersama-sama ya. Sudah siap? Baik. Wahid itsani tsalatsa. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran surah Al-Alaq ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Masya Allah. Lanjut ya nak dengan surah Al ayat 2. Wahid itsani tsalatsa. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran surah Al-A'la ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqa fasawwa. Artinya, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Bagi yang sudah hafal, mudah-mudahan setelah hafal teman-teman bisa mengamalkan apa yang teman-teman bisa lakukan ya. Amalkan yang teman-teman bisa amalkan dari apa yang sudah teman-teman pelajari. Taib, hari ini insya Allah Ustazah akan menyampaikan tentang berwudu. Berwudu ini adalah kita lakukan sebelum kita apa nak? Sebelum kita sholat. Sholat ini adalah salah satu cara kita apa? Cara kita bersyukur kepada Allah. Cara kita bersyukur kepada Allah salah satunya adalah dengan cara beribadah. Ibadahnya salah satunya adalah sholat. Dan sholat itu akan diterima sah oleh Allah ya, atau sholatnya sah dan diterima oleh Allah, harus kita berwudu terlebih dahulu. Teman-teman sudah wudunya sudah baik, sudah sempurna? Masya Allah, barakallahu fikum. Ada yang wudunya masih belum berurutan? Nah, kalau belum berurutan harus belajar lagi ya nak, karena wudhu itu ada urutannya. Ada yang sudah tahu urutannya? Masya Allah. Apa aja urutannya? Ya. Lalu? Ya. Kemudian? Ya, terus? Ya, sampai ke kaki. Teman-teman tahu dari mana itu? Nah, kalau Ustazah sekarang ingin sampaikan itu, Allah sudah memberitahu kepada kita cara berwudu. Tahu nggak di surah apa nah? Di surah Al-Maidah ayat 6. Coba perhatikan Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, faghsilu. Apa artinya faghsilu? Basuh. Tahu basuh? Berarti kenakan air ya dengan tangan kita. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan basuhlah tanganmu, ilal marafiq, sampai ke siku. Jadi kalau tangan harus sampai ke siku. Udah tahu mana sikunya? Iya. Dan boleh dilebihkan sedikit ya. Dilebihkan sedikit kenapa? Nanti sudah sampaikan. Lanjutkan dulu ayatnya. Wamsahu biru'usikum. Lalu basuhlah ke kepalamu ya. Basuhlah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu. Wa arjulakum, kakimu, ilal ka'bain. Apa itu ka'bain? Ka'bain itu adalah mata kaki ya. Dan boleh dilebihkan juga sedikit. Kenapa nak harus dilebihkan sedikit ya? Karena nanti kata Rasulullah, ketika hari kiamat umatku akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang dari bekas wudhu mereka ya. Lebih baik kita lebihkan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya, sampai lutut misalnya kaki, jangan. Mata kaki, tapi lebihkan sedikit biar sempurna wudhunya ya. Makanya
Kenapa kita harus tahu urutan wudhu dan cara berwudhu? Karena wudhu kita harus sempurna biar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah memberitahukan kita di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya, jadi ada anggota tubuh kita yang harus kita basuh. Apa aja tadi kata Allah? Wujuhakum, wajah, aidiyakum, tangan. Lalu ru'usikum, kepala, arjulakum, kaki. Dan ada juga sunnah-sunnahnya ya. Salah satunya ada berkumur-kumur, lalu menghirup air ya. Terus ada juga mengusap membasuh telinga, itu adalah sunnahnya. Tapi utamanya itu ada surah Al-Maidah ayat 6. Nah, seperti itu. Dan jika kita ingin dapat kebaikan, berarti wudhu kita harus sempurna ya. Kenapa wudhu kita harus sempurna? Karena wudhu ini adalah salah satu syarat sahnya sholat. Kalau kita sholat tanpa wudhu, sholat kita diterima nggak sama Allah? Nah, tidak. Sholat kita diterima kalau wudhu kita sudah benar. Makanya tidak boleh main-main kalau lagi wudhu. Kita harus sungguh-sungguh berwudhunya ya. Airnya hemat, tidak boleh berlebihan ya. Perhatikan, ketika kalian mengalirkan airnya tidak boleh berlebihan, secukupnya saja ya. Nah, dan wudhu ini tadi salah satu utamanya adalah membuat Nabi Muhammad mengenali kita ya. Jadi nanti di hari kiamat kita tuh insya Allah bertemu dengan Rasulullah SAW ya. Dan Rasulullah akan tahu itu adalah umatnya. Dari apa? Dari bekas wudhunya. Dari bekas wudhunya itu nanti akan bersinar putih cemerlang. Masya Allah ya. Dan kata Rasul diperintahkan di dalam hadisnya, barang siapa yang mampu memperlebar putihnya, upayakanlah hal itu. Maksudnya apa tadi? Melebihkan ya. Tapi juga jangan berlebihan. Misalnya kaki tadi, mata kaki dilebihin sedikit, siku dilebihin sedikit ya. Seperti itu. Dan nanti jika kita juga berwudhu, nanti itu kan di hari kiamat, di akhirat ya. Dan di dunia juga insya Allah udah dapat kebaikan kalau kita menyempurnakan wudhu. Sebagaimana disampaikan oleh Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, maka dosa-dosanya akan keluar sehingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Jadi ketika air itu mengalir ke bawah kuku-kuku kita, dosa kita juga ikut jatuh. Masya Allah. Sudah diri kita bersih, tubuh kita bersih dari kotoran, diri kita juga dibersihkan dari dosa-dosa sama Allah. Masya Allah ya ya. Betapa kasih sayangnya Allah. Allah memberitahu kita caranya, ilmu kita agar kita tetap bersih tubuh kita dan juga bersih hati kita atau ruh kita ya. Ternyata wudhu tidak hanya membersihkan tubuh kita saja, fisik kita saja, tapi juga hati dan ruh kita dibersihkan dengan keluarnya dosa-dosa. Karena hati kita itu bisa kotor kalau kita berbuat dosa. Tapi kalau kita berwudhu, dosanya nanti dihilangkan sama Allah sehingga kita menjadi bersih. Insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan dengan teman-teman tahu keutamaannya kenapa kita harus berwudhu, teman-teman semangat untuk selalu memperbarui wudhu, semangat untuk selalu berwudhu ketika kita batal ya. Misalnya kita tahu nggak yang batalkan wudhu apa? Ya misalnya buang angin, buang air kecil, buang air besar, itu batal nggak wudhunya? Batal. Kalau batal berarti kita harus mengulang wudhu kembali. Kenapa kita harus menjaga wudhu? Karena itu bisa menjadi salah satu cara kita masuk ke dalam surganya Allah. Sebagaimana seorang sahabat yang kulitnya hitam, waktu itu suka dihina-hina, dulu seorang budak kulitnya hitam, ketika dia masuk Islam dan dia beramal soleh dan istiqomah dengan amal solehnya itu, yaitu wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, amalan apa yang membuatmu bisa terdengar sandalnya di surga? Kata Rasulullah. Rasulullah tahu dari siapa? Tahu dari Allah. Rasulullah tahu dengan izin Allah ya. Rasulullah tahu dengan izin Allah. Siapakah sahabat itu yang Rasulullah tanya? Yang kemarin sudah bilang kulitnya hitam tapi dia mulia. Siapa Bilal bin Rabah. Dan Rabah itu punya amalan yang dia istiqomahkan. Ketika batal wudhu langsung berwudhu dan sholat 2 rakaat. Itu diwasiatkan oleh Bukhari Muslim. Bilal terdengar sepasang sandalnya di surga. Kalau sandalnya di surga berarti orangnya di mana? Di surga ya. Masya Allah. Lewat wudhu itu bisa menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Nah itu salah satu cara kita agar selalu bersih. Apalagi sekarang di zaman qadarullah, Allah takdirkan
ada penyakit ya, lewat virus COVID-19. Masya Allah, atau COVID-19 ya, kalau disering disebut-sebut. Dan ternyata salah satu cara untuk menghindar kita tertular dari penyakit itu ada yang sering mencuci tangan. Kalau kita wudhu mencuci tangan tidak, nak? Mencuci tangan, bahkan kita sela-selanya ketika berwudhu harus dibersihkan. Tahu sela-sela di antara jari-jari itu ada sela-sela itu dibersihkan. Ya, itu salah satu cara kita terhindar dari virus. Bahkan ketika kita menghirup air, ya, ketika berwudhu kan menghirup air ke dalam hidung, itu juga salah satu cara membersihkan dari kotoran dan virus-virus dari hidung kita. Masya Allah, nah. Makanya kenapa umat muslim itu jika dia benar-benar melaksanakan wudhu dengan baik, dia akan terhindar dari penyakit. Insya Allah, Masya Allah. Yang Allah perintahkan itu Insya Allah membuat kita menjadi baik, membuat kita menjadi sehat. Ya, apapun yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan. Makanya kenapa kita harus wudhu? Pertama karena perintah Allah. Kedua ada keutamaannya tadi ya. Di hari kiamat membuat anggota bekas wudhu itu menjadi bersinar putih cemerlang sehingga bisa dikenali Rasulullah. Dan yang kedua bisa mengeluarkan dosa-dosa ya dari tubuh kita. Dan yang ketiga fisik kita juga bersih nak ya, dan terhindar dari penyakit ya. Sering cuci tangan kan nak ya. Kalau kita minimal sekarang cuci tangan berapa kali? Kalau umat Islam sebelum ada penyakit ini juga umat Islam sudah sering cuci tangan ya. Berapa kali minimal 5 kali itu kalau nggak batal-batal di antara waktu sholat. Tapi kalau di waktu sholat batal mungkin kita harus segera berwudu lagi nak ya. Masya Allah, apa yang Allah perintahkan itu adalah buat kebaikan kita, maka kita harus samina wa atona dan perintah Allah dan hindari larangan Allah. Kalau kita melakukan itu, nah insya Allah kita selamat di dunia ini, apalagi nanti di akhirat ya. Nah, tadi bisa lanjutkan. Ini tentang toharoh. Toharoh itu artinya bersuci ya, mensucikan diri kita, fisik kita. Dan ternyata tidak hanya fisik yang terbersihkan, hati kita juga dibersihkan dari dosa-dosa dan bisa jadi wasilah jalan kita untuk masuk ke surganya Allah SWT seperti Bilal bin Rabah. Nah, tadi yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita tanda syukur kita kepada Allah. Selain tadi bersuci ya, membersihkan diri, juga ada yang kedua dengan pola hidup sehat dengan menjaga makanan kita nak. Teman-teman suka makan tidak? Suka minum? Ya. Kenapa teman-teman makan dan minum? Karena lapar. Harus kan niatnya nak. Makan dan minum itu perintah Allah. Betul? Tahu dari mana Ustazah ya? Ustazah tahu dari Al-Quran nak. Ada disebutkan di dalam surah Toha ayat 81. Ustazah akan bacakan ayatnya. Dengarkan ya. Surah Toha itu surat ke-20. Teman-teman boleh kalau ada Quran silakan ambil Qurannya, buka surat Toha surat ke-20 ayatnya 81. Ya, dibuka, Ustazah akan bacakan, dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu min thayyibat, kata Allah, makanlah dari rezeki yang baik-baik. Ma razaqnakum, dari rezeki yang aku berikan kepadamu. Min thayyibat, yang baik-baik. Kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa yang direzekikan kepadamu. Wala tatghaw, kata Allah. Wala tatghaw, dan janganlah melebihi batas atau melampaui batas. Apa artinya? Makannya berlebihan, terlalu banyak. Boleh nggak? Nggak boleh, ini perintah Allah. Kata Allah, apa tadi? Wala tatghaw fihi, janganlah melampaui batas. Kenapa tidak boleh melampaui batas? Fayahil alaikum ghadabi, kata Allah. Karena kalau melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Kalau kita melampaui batas menyebabkan Allah murka. Apa itu Allah murka? Allah marah. Kalau Allah marah, apa yang terjadi nak? Kata Allah, dilanjutkan ya di surah ini. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, kata Allah, barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku maka sesungguhnya binasalah ia. Nauzubillah min zalik ya, teman-teman mau binasa? Nauzubillah min zalik. Karena kata Rasulullah juga penyakit manusia ini berasal dari lambungnya kebanyakan. Lambung itu apa? Lambung itu adalah organ di dalam tubuh kita yang dimana ketika sudah masuk ke dalam mulut dikunyah lalu melalui kerongkongan atau melalui kerongkongan nanti masuk ke dalam tubuh kita kah? Nah, di sana ada namanya organ namanya lambung. Lambung itu tempat menampung makanan yang kita makan. Dan semua diolah di sana. Makanan yang kita makan apapun itu masuk lewat sana.
Dan jika makanan yang kita makan itu tidak baik, maka lambung kita akan lama-lama menjadi rusak. Tapi kalau kita menjaga makanan kita, menjaga makanan dengan makanan yang halal dan baik, nanti itu lambung kita akan tetap sehat. Ya, teman sudah menjaga belum makanan yang dimakannya harus halal dan baik? Karena dalam Islam tuh ada 2 hal yang harus kita perhatikan ketika makan dan minum. Pertama halal, kedua thayyib. Thayyib itu baik. Halal, harus halal cara mendapatkannya, harus halal cara mengolahnya. Ya, misalnya ada makanan dan kita tidak tahu itu punya siapa, lalu kita ambil, boleh tidak? Tidak boleh, itu cara mendapatkannya salah, berarti haram walaupun makanannya halal. Tapi kalau makanannya sudah dipersilakan oleh yang punya, berarti itu insya Allah udah halal. Makanya kalau ada sesuatu yang bukan punya kita, tidak boleh kita ambil kalau tanpa izin, ya. Makanannya harus halal, cara mendapatkannya dan cara mengolahnya harus halal, ya. Yang kedua, thayyib, harus baik. Maksudnya apa? Makanan itu kan mengandung bahan-bahan ya nak ya. Nah pastikan bahan-bahannya baik, terbuat dari bahan-bahan apa saja makanan itu. Misalnya nak, kalau kalian misalnya beli makanan yang ada kemasannya ya, misalnya kalau misalnya kalian beli biskuit atau misalnya apapun itu, perhatikan di situ suka ada namanya bahan-bahannya, komposisi kalau disebutkan di sana. Ada yang misalnya mengandung gula ya, mengandung apa lagi, mengandung tepung. Tapi ada lagi nak yang perhatikan teman-teman, dicek ya di makanannya. Pertama harus ada halalnya kalau beli makanan. Yang kedua, perhatikan ada nggak pengawetnya. Kalau ada pengawetnya lebih baik tidak dimakan. Masih banyak makanan lain yang lebih baik. Kalau ada mengandung pewarna makanan berlebihan juga tidak boleh dimakan, karena itu tidak baik buat tubuh kita. Dan nanti jika ada pemanis buatan seperti aspartam, tadi disebutkan di situ ya, periksa ada aspartam apa, itu juga tidak baik buat tubuh kita. Itu kata siapa sudah? Kata peneliti nak, kata ahli gizi ya, mereka meneliti. Nah itu ternyata bisa menyebabkan organ-organ dalam tubuh kita rusak. Ya makanya makanan itu yang masuk ke dalam tubuh kita harus halal dan thayyib. Makanya lebih baik buatan sendiri ya, makanan itu yang diolah di rumah sendiri. Makanya syukuri nak, jika bunda menyajikan makanan apapun itu disyukuri. Disyukuri dengan cara apa? Tidak mengeluhkan makanan. Rasulullah itu tidak pernah mengeluhkan makanan. Ketika ada makanan depan Rasulullah, jika Rasulullah tidak suka, Rasulullah diam saja, tidak diambil. Tapi jika Rasulullah suka, beliau bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang membuatnya. Dan jangan lupa membaca apa sebelum makan? Baca basmalah ya. Di apa? Adabnya dilaksanakan ya. Dan ketika makan harus diperhatikan adabnya, tidak boleh sambil berdiri ya, tidak boleh berlebihan tadi ya, karena Allah tidak suka sama orang yang berlebihan. Dan juga ada makanan yang suka Rasulullah, karena ini baik nih, nanti juga di surga ada nih sungainya. Kira-kira sungai apa nak? Ya betul, salah satunya sungai madu. Ada yang bilang sungai susu tadi ya. Nah, sungai susu juga betul, tapi di sini kalau Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya bahwa ada 2 hal yang menjadi obat makanan itu. Ada 2 hal yang menjadi, ada 2 macam yang diobatnya. Satu madu, yaitu Al-Quran. Masya Allah ya, madu itu bisa jadi obat, Al-Quran juga bisa jadi obat. Makanya kita senantiasa membaca Al-Quran ya, karena itu bisa jadi obat buat diri kita. Dan juga ikhtiar dengan minum madu, karena madu itu insya Allah mengandung kebaikan. Itu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kalau Allah sampaikan pasti emang betul, tidak perlu kita ragukan lagi, pasti ada kebaikan di dalamnya ya. Jadi tadi pertama, biar kita sehat, sebagai ikhtiar kita bersyukur kepada Allah, menjaga fisik kita yang Allah karuniakan dengan sudah sebaik-baiknya. Pertama tadi memilih makanan yang kita makan. Yang pertama harus halal dan thayyib ya, tidak boleh yang meragukan, apalagi yang haram. Jangan sampai nauzubillah min dzalik, karena nak, kata Rasulullah, jika ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, itu adalah bagian neraka. Oh nanti di akhirat bagian tubuh kita ada yang bakal di neraka. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Jaga. Jika kalian dapat makanan, pastikan dulu ini halal nggak, ini baik nggak. Kalau halal dan baik silahkan dimakan. Dan yang kedua, kita harus menjaga pola makan. Apa maksudnya? Makannya tidak boleh tadi berlebihan ya, harus diatur. Bisa misalnya kalian makannya 3 kali sehari, pagi, siang, sore, atau ketika saum kan kita makannya diatur ya. Ketika sebelum subuh dan makannya setelah maghrib, itu yang terbaik. Makanya selain menjaga pola makan juga
saum itu ada salah satu cara kita agar tetap sehat pencernaannya, ya. Satu ikhtiar kita dengan saum. Saum apa? Saum Ramadan itu ada sudah perintah Allah, ya, pasti mengandung kebaikan. Dan selain sholat itu kan kalau saum Ramadan saum wajib, ada juga saum sunnah, nak, ya. Saum sunnah itu saum Senin Kamis kalau Rasulullah contohkan. Atau saum yang terbaik saum Nabi siapa, nak? Saum Nabi Daud. Tahu saum Nabi Daud itu seperti apa? Saum sehari dan sehari lagi tidak saum atau sehari berbuka. Jadi misalnya Senin saum, Selasa tidak saum, Rabu saum, Kamis tidak saum. Seperti itu terus selang-seling seumur hidupnya Nabi Daud alaihissalam. Itu adalah puasa yang paling disukai oleh Allah, dan saum ini adalah amalan yang akan Allah balas nanti, ya. Hanya Allah yang akan membalasnya langsung kepada kita. Karena kalau yang amal-amal yang lain tuh Allah bisa balas, ya, di dunia ini. Ada yang bisa terasakan langsung gitu. Tapi nanti kata Allah, saum itu untukku. Nanti Allah yang akan membalasnya. Ya, Masya Allah. Karena saum ini kan kadang tidak ada yang tahu, ya. Kalau kita bilang saum tapi sebenarnya kita nggak saum, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu, ya. Makanya saum juga ada satu amalan yang Allah sukai, ya. Karena orang itu saum pasti hanya karena Allah. Hanya Allah yang tahu dia makan atau tidak, ya. Jujur karena Allah, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat ketika Allah ridho buat kita masuk ke surganya Allah, ya. Itu aja mungkin saya sampaikan, nak. Silakan, mudah-mudahan bisa diamalkan, ya. Jadi pertama, silakan teman-teman wudhu dengan baik, karena wudhu salah satu cara kita membuat kita bersih fisik kita dan bersih hati kita. Yang kedua, pola hidup kita harus sehat. Pola hidup itu apa, nak? Hidup kita harus melaksanakan sesuatu yang baik, ya. Tadi satunya milih makan yang masuk dalam tubuh kita, lalu makanya tidak berlebihan, ya, dan dengan secara saum. Wallahu a'lam bishawab. Sudah sampaikan. Nanti setelah ini sudah amanahkan. Yang pertama, teman-teman silahkan praktekkan, ya. Karena kalau teman-teman yang offline, insya Allah sudah praktek sama ustazah di sini. Tapi teman-teman yang tidak ketemu ustazah langsung hari ini, silakan berwudu dengan diperhatikan oleh ayah bundanya, didampingi ayah atau bundanya, ya. Berwudu mulai dari baca basmalah, lalu mencuci tangan, sela-selanya jangan lupa, sampai ke membasuh kaki dengan sempurna. Pastikan disempurna, karena mudah-mudahan yang kita ikhtiar wudhu sempurna, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tugas yang kedua adalah silakan, ini ada sulhu, ya. Sulhu ini apa? Kesepakatan, ya. Ketika kita belajar, silakan teman-teman ikuti kesepakatan ini. Yang pertama apa, nak? Pertama, luruskan niat karena Allah, ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, percuma, nah. Tidak akan dapat kebaikan. Tapi kalau kita meluruskan niat segala sesuatunya karena Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Yang kedua, samina wa ata'na dengan ustaz-ustazah dan orang tua. Ketika dikutip kalian samina wa ata'na nggak sama ustaz-ustazah ketika belajar? Masya Allah. Di rumah berarti harus samina wa ata'na sama siapa? Orang tua, karena yang mengajarkan di rumah siapa? Orang tua, ya. Apa itu samina wa ata'na? Menurut apa yang orang tua sampaikan, ya. Yang ketiga, silahkan menjaga adab majelisnya. Masih istiqomah kalian? Adabnya baik ketika selama ustazah menyampaikan ilmu ini? Masya Allah. Istiqomahkan, ya. Dengan siapapun kalian bermajelis ilmu, pastikan adabnya dijaga. Mudah-mudahan dengan adab dijaga, sebagaimana para sahabat Rasulullah ketika belajar bersama Rasulullah, mereka terdiam, duduk tenang memperhatikan. Sebagaimana mereka seakan-akan di atas kepalanya ada burung, jadi mereka diam gitu, ya. Nah, sehingga kenapa? Sehingga mereka menjadi generasi yang terbaik. Karena ketika disampaikan ilmu, mereka sungguh-sungguh mendengarkan, fokus, tidak banyak main-main atau bicara. Itu yang membuat mereka menjadi berkah ilmunya, ya. Menjaga adab di majelis. Sudah yakin kalian bisa melaksanakannya? Namun pasti ada godaannya, tidak, nak? Ya, pasti ada godaannya. Syaitan itu pasti tidak akan membiarkan kita berbuat baik. Tapi kita sebagai seorang yang sudah tahu ilmunya, lawan godaan itu, ya. Dengan ta'awuz, salah satunya misalnya kalau kita ada perasaan
malas atau ada godaan syaitan yang membuat kita ingin berbuat buruk, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, lawan bisikan-bisikan yang tidak baik itu, insya Allah bisa. Dan mudah-mudahan yang kita sungguh-sungguh yang beramal soleh, Allah melihat kesungguhan kita sehingga Allah ridho sama kita, sehingga nanti ketika kita bertemu dengan Allah di surganya, ketika kita bertemu dengan Allah di akhirat, Allah mempersilahkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Kita sering mendoakan ya, mudah-mudahan kita bertemu kembali di dunia ini dan berkumpul kembali nanti di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Itu yang saya sampaikan. Jangan lupa amanah ustazah ya. Pertama, praktek wudu dan orang tuanya. Yang kedua, silahkan ditulis sulhunya dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah, istighfar dan doa akhir majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Tetap semangat belajar sama orang tua di rumah. Dilanjutkan belajarnya. Luruskan niat karena Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.